Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan teman-teman pers, sebagaimana undangan hari ini, DPP PDI Perjuangan di markas DPP Lenteng Agung ini ingin menyampaikan satu acara tunggal, yaitu deklarasi 3 partai politik yang sudah sepakat, yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan PKB yang sepakat untuk mengusung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Sebagai pengantar, salah satu mandat dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang diberikan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo adalah untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti. Daulat politik hanya akan dicapai jika ada kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang bebas melakukan apa yang dia mau, bukan pemimpin yang bebas bertindak sesuai keinginannya, tapi pemimpin yang kuat justru memiliki karakter setia kepada ideologi partai. Dan pemimpin yang kuat harus teguh memegang perintah perjuangan untuk menerapkan Trisakti. Sehingga mandat Ibu Megawati Soekarno Putri yang diberikan mandat oleh partai lewat forum Rakernas telah memberikan mandat kepada Bapak Insinyur Joko Widodo untuk mengemban kepemimpinan bangsa ke depan ini, yang saya yakin Pak Joko Widodo, kita yakini orang yang tegar, orang yang benar, orang yang sabar, orang yang benar, dan mampu mengemban amanat ini. Mandat ini yang pertama kami konsultasikan setelah quick count keluar hasil pileg dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, dan beliau menyampaikan bahwa implementasi Trisakti khususnya ini dalam meningkatkan pembangunan bangsa ke depan ini sangat cocok dengan restorasinya Nasdem. Sehingga langsung Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan dukungannya terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo. Dari berbagai komunikasi politik pimpinan partai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum melalui Ketua Mbak Puan Maharani, melalui saya dan Pak Joko Widodo, telah berdiskusi yang panjang lebar dengan Bapak Kiai Muhaimin Iskandar, dengan segenap Gus Muhaimin Iskandar, dengan segenap pengurus PKB. Kemudian beliau minta waktu untuk ketemu dan rapat dengan pimpinan Dewan Suronya di Jombang. Akhirnya dengan bulat hati, punya niat yang sama untuk memperkuat pemerintahan presidensial ke depan dengan mendukung Bapak Insinyur Joko Widodo. Disepakati siang hari ini, Ketua Umum PKB akan menyampaikan terbuka di markas PDI Perjuangan, akan menyampaikan kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, akan menyampaikan kepada Bapak Surya Paloh, akan menyampaikan Bapak Joko Widodo yang sudah sering ketemu juga di markas PKB untuk secara resmi mendukung. Dan nanti setelah Bapak Muhaimin menyampaikan pidato, kami mohon kepada Bapak Surya Paloh juga menyampaikan sambutannya. Kemudian kami mohonkan sambutan dari Bapak Joko Widodo
Dan yang terakhir nanti sambutan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Bapak Muhaimin Iskandar, Gus Muhaimin Iskandar. Ini walaupun muda tapi ya sudah pemimpin nasional, ya, ketua umum partai. Gitu. Saya persilakan untuk ke mimbar menyampaikan pidato politiknya. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan yang saya banggakan, yang saya hormati, saya cintai Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem beserta seluruh jajaran yang hadir, yang kita cintai, kita banggakan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, calon presiden yang kita banggakan. Teman-teman, para wartawan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Iskandar. Asli dari Jombang. Jombang itu singkatan Ijo Bare Abang. Bahasa Indonesianya itu hijau dengan merah. Tapi hari ini kita rubah sedikit. Jombang singkatan dari Ijo Biru Abang. Agak maksa dikit ya. Ijo Biru Abang. Hari ini alhamdulillah hijau, biru dan merah bersatu dalam satu kesepakatan bersama. Sungguh saya bersyukur beserta seluruh jajaran DPP PKB telah melakukan berbagai ikhtiar usaha untuk mencermati berbagai calon-calon presiden yang ada, berkomunikasi dengan calon-calon presiden yang ada, berkomunikasi dengan seluruh sahabat-sahabat pimpinan-pimpinan partai politik. Hasil komunikasi, pantauan, dialektika, dan juga tidak lupa istikharah, kita melihat bahwa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh bangsa ini adalah apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Dari seluruh perjalanan kita berkesimpulan bahwa bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menggerakkan dan mendorong partisipasi dan keikutsertaan seluruh kelompok dan golongan masyarakat bersatu padu di dalam meneruskan pembangunan dan upaya perjuangan bangsa ini. Keberhasilan yang telah diraih butuh untuk diteruskan. Berbagai kekurangan-kekurangan butuh untuk terus diperbaiki. Salah satu syarat untuk mempercepat proses itu, jawabannya sebetulnya ada di sini, yaitu revolusi secara cepat perbaikan yang dilakukan. Dan dalam rangka mendorong partisipasi, daya dukung, daya gerak seluruh masyarakat itu butuh pemimpin yang tidak berjarak, butuh pemimpin yang egaliter, butuh pemimpin yang menjadi aku banget dari rakyat dan masyarakat. Kalau Jakartanya Pak Jokowi itu gue banget. Karena penampilan, kesederhanaan, komunikasi. Lalu kami berkesimpulan bahwa bangsa ini insya Allah akan lebih cepat melaksanakan pembangunan apabila dipimpin oleh Pak Haji Joko Widodo.
Yang kedua, yang kami muliakan Ibu Megawati. Ibu yang penuh kesabaran membawa seluruh perubahan dan keadaan ini dengan tenang. Pengayom bagi seluruh kekuatan partai-partai politik. Dari tempat inilah kita yakin tujuan kita sama. Nahdien adalah 100% masih berada di kelompok paling mustadafin dan marginal. Kita tahu Ibu Megawati agenda utamanya adalah marganis yang masih dalam posisi sangat marginal di negeri ini. Tingkat pendidikannya masih rendah, tingkat ekonominya masih rendah, dan tidak lupa tingkat kesalahpahamannya juga masih rendah. Oleh karena itu kami bersepakat selain memimpin yang mendorong dan menggerakkan partisipasi, butuh cita-cita yang jelas dan sama. Kami menemukan bahwa cita-cita PDI, cita-cita PKB, cita-cita Nasdem ingin merubah nasib mereka yang paling terpinggirkan dari masyarakat. Untuk mendorong ke arah itu tidak bisa gerusa-gerusu, tidak bisa langkah semaunya, tetapi yang penting etos dan motivasi yang revolusioner di bawah kepemimpinan dan kendali yang sabar, tekun, dan penuh percaya diri. Ibu Megawati telah memimpin dengan baik keadaan ini. Insya Allah kebersamaan ini akan membawa perbaikan bangsa. Hadirin dan hadirat sekalian, ada 15 alasan yang sudah saya sampaikan kepada Pak Insinyur Haji Joko Widodo. 15 agenda politik, tetapi yang ketiga bahwa agenda nasional bangsa ini sangat mendesak untuk terus kita lanjutkan berbagai kemajuan yang ada. Salah satunya adalah bagaimana agar ekonomi yang sudah mampu bertahan dengan baik ini terus menjadi perubahan ekonomi yang bisa dinikmati dan dirasakan rakyat secara langsung. APBN harus betul-betul berubah polisi dan kebijakannya. Politik anggaran harus betul-betul melahirkan anggaran yang bisa langsung dinikmati dan dirasakan masyarakat. Bersama PDI Perjuangan, bersama Nasdem, bersama PKB, kita yakin dan optimis mendorong dan melahirkan pemimpin Pak Haji Joko Widodo untuk membuktikan keadaan itu, untuk mewujudkan keadaan itu, yaitu pemerintahan yang kuat yang melahirkan kebijakan-kebijakan, anggaran, perundangan, dan seluruh produk-produk pemerintahan yang benar-benar dirasakan, dinikmati, dan langsung berada di masyarakat. Itulah menjadi alasan 3 hal, selain alasan-alasan yang lain dari 15 agenda politik PKB. Rasa terima kasih juga kepada Bang Surya Paloh yang juga telah memulai kerjasama ini dengan baik. Mengakhiri sambutan ini, saya kira kita semua sepakat. Kita berjuang dengan semangat restorasi Indonesia menuju Indonesia yang hebat, Indonesia lahir batin. Demikian, mari kita rapatkan barisan, kuatkan hati, perjuangan masih panjang, perjuangan penuh liku akan menghadang di depan mata kita, insya Allah. Yang terakhir saya lupa, banyak orang menyerang Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya ingin sampaikan bahwa Nahdien umat Islam punya pikiran yang jernih terhadap usul dan fitnah-fitnah yang macam-macam. Belum tentu Anda yang selalu mengaku soleh bisa beramal soleh. Belum tentu Anda yang mengaku paling Islam Anda bisa berperilaku sebagai seorang muslim yang baik. Sebab dalam sebuah ayat Al-Quran disampaikan, sesungguhnya orang-orang itu semua merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sekjen saya Pak Imam Nahrawi itu memang soleh, tapi belum tentu dia beramal soleh. Saya yakin dan optimis Pak Jokowi adalah orang yang beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
partai kebangkitan bangsa yang telah memberikan pidato politiknya dalam rangka mendukung bersama Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon presiden. Kalau PKB dalam bahasa Jawanya di Jombang itu Partai Kancane Banteng. Jadi sangatlah tepat, daripada kemana-mana, mari kita bersama berjuang untuk Indonesia hebat, Indonesia lahir batin ke depan ini. Berikutnya, saya mohon dengan hormat Bapak Suryo Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, untuk menyampaikan pidato politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Beserta dengan seluruh jajaran di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gus Mus tadi, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, saya bisa panggil Gus Kiai ya, Muhaimin Iskandar, adik kita yang kita banggakan, bersama dengan tentunya seluruh jajaran. Tentu yang amat spesial bagi kita semuanya hari ini adalah Insinyur Joko Widodo, calon presiden daripada ketiga partai politik yang ada di depan saudara ini. Kita berikan aplaus yang besar kepada Mas Joko Widodo. Saudara rekan pers, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Hari ini di markas besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita mengarahkan sebuah catatan sejarah dari perjalanan kehidupan bangsa kita. Telah terjadi kesepakatan dari tiga partai politik yang baru saja menyelesaikan tugasnya bersama untuk menyelesaikan pemilu legislatif. Tahapan itu telah kami selesaikan dan saudara telah mengikuti hasil akhir yang dapat saudara ketahui bersama. Tugas berikutnya adalah tentu sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, adanya hajatan besar, yaitu Pilpres, pemilu presiden yang akan berlangsung 56 hari ke depan, ya tepatnya 9 Juli. Selesai quick count, Saudara Cahyokumolo dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP beserta kawan-kawan yang mewakili pengurus teras PDIP, yang saya ketahui dan yakin dan percaya tentulah atas restu dari Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, menemui saya, kemudian tentu ditemani oleh Mas Joko Widodo. Dalam waktu yang tidak terlalu lama telah terjadi satu kesepakatan di antara PDIP dan Nasdem untuk melanjutkan tahapan perjuangan bersama, menghantarkan calon presiden yang telah ditetapkan oleh PDIP, yaitu Insinyur Joko Widodo sebagai calon presiden bagi kedua partai ini. Nasdem menyatakan memberikan dukungannya tanpa prasyarat apapun. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Mas Cahyo apakah ada calon wakil presiden dari Nasdem,
Apakah ada keinginan untuk mendapatkan beberapa hal yang barangkali mungkin usulan yang diperlukan dalam strategi bersama ke depan? Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, saya menyatakan kita menaruh harapan besar bersama untuk menjalankan fungsi, peran, dan tugas kedua partai ini, mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa yang begitu kompleks dari seluruh aspek kehidupan kebangsaan kita. Ketika kita memang bisa menempatkan komitmen kebersamaan kita, bahwasanya tujuan kebangsaan yang lebih besarlah merupakan tujuan yang terpenting dibandingkan dengan tujuan kita, baik itu PDI Perjuangan maupun Nasdem, maka Nasdem akan terpanggil seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada, tanpa prasyarat apapun, memberikan dukungan kepada Joko Widodo. Memang dukungan ini diniatkan secara sungguh-sungguh. Memang dukungan ini diikhlaskan secara sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun kita mengetahui kondisi situasional, keadaan potret sosial kemasyarakatan yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Hampir seluruh persepsi, rata-rata seluruh kelompok, golongan yang ada di masyarakat kita melihat arti kehadiran para elit-elit partai politik negeri ini dengan satu persepsi pandangan adalah para elit yang sedang mabuk dengan kekuasaan. Seluruhnya adalah dalam dialektika romantika keinginan untuk memperkuat kekuasaan semata-mata demi kekuasaan. Tidak ada tempat, tidak ada ruang dalam hati dan jiwa idealisme, ideologi yang dimilikinya, bahwasanya kehidupan kebangsaan itu jauh lebih penting daripada perjuangan dirinya pribadi, kelompoknya, termasuk partai-partai yang dimilikinya. Kita ingin memberikan pembuktian di tengah kuasa keringnya persepsi publik bahwasanya masih ada nilai-nilai ideologis dan idealisme yang ada di kehidupan kebangsaan kita. Izinkan saya ingin menyatakan Nasdem ingin memperjuangkan ini kembali bersama dengan Partai PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kami yakin dan percaya ketika partai politik PDIP, Nasdem dan PKB ketika menempatkan satu kesamaan dan kesepakatan hari ini untuk menggusung calon Presiden Joko Widodo adalah dengan satu keyakinan yang sepenuhnya ada pada diri kami. Kami menginginkan sosok pemimpin bangsa yang sudah tidak lagi menganut kepentingan pencitraan kulit luarnya untuk membangun semangat populis bagi kehidupan kebangsaan itu, tapi substansi, isi, niat baik, tekad, konsistensi itu dibutuhkan oleh bangsa ini. Dengan kesederhanaannya apa adanya, kami yakin di relung hati yang ada pada diri seorang Joko Widodo ini, kalau dia didampingin oleh para sahabatnya, partai-partai politik yang mulai menimbulkan kesadaran baru, membangun kembali semangat ideologi dan idealisme sebagai prioritas yang tidak kalah pentingnya dengan pembangunan material, insya Allah akan hadir pemimpin yang kuat, pemerintahan yang kuat, dan juga parlemen yang kuat, dan membangun Indonesia yang hebat ke depan, saudara semua. Inilah yang menjadi dasar konsepsi pemikiran idealisme kami bersama. Insya Allah kami memang menyadari bukan hanya satu anak bangsa ini yang mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu kali ini. Tentu ada anak bangsa lain yang mempunyai juga pemikiran, gagasan, keinginan, bahkan mungkin idealismenya untuk juga membangun negeri dan bangsa yang kita cinta ini. Maka untuk itulah kami ingin mengajak kepada anak bangsa yang lain yang memang mempunyai niat dan itikad yang sama nilainya, baiknya, untuk membangun kemajuan bangsa, perjalanan bangsa ke depan. Berkompetisilah di dalam semangat yang harmoni, bukan dalam semangat yang saling menyakitkan. Kita bisa melakukan kompetisi itu secara harmoni, menjaga etika, menjaga fairness perkompetisian itu,
dan Indonesia membutuhkan itu. Kita siap untuk maju dalam pertandingan, kita siap untuk menang, kita siap juga untuk kalah. Kami juga ingin mengingatkan kepada siapapun yang memang masih memegang otoritas kekuasaan, untuk benar-benar perlu kami ingatkan, kekuasaan itu adalah amanah. Amanah untuk menjaga kelangsungan, rasa fairness-nya kompetisi di dalam kompetisi pemilu Pilpres yang akan datang. Kami menaruh harapan, pemerintahnya masih sedang memerintah, pastilah sepakat dengan Partai Nasdem, PDIP maupun PKB, bahwasanya kelangsungan keutuhan, semangat kegotong royongan, semangat solidaritas, semangat fairness adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah juga untuk melahirkan semangat itu di tengah-tengah suasana pertandingan kompetisi yang 56 hari lagi ke depan. Maka untuk itulah Partai Nasdem sekali lagi mengharapkan kepada seluruh jajaran masyarakat, simpatisan daripada Insinyur Joko Widodo, untuk merapatkan barisan, menyingsingkan lengan baju, meneguhkan semangat dan keyakinannya, perjuangkan dengan seluruh tekad dan semangat, lahiriah, batiniah, seluruh kekuatan, menangkan Joko Widodo pada pilpres yang akan datang. Inilah harapan kami, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas seluruh daya, upaya, dan pemikiran, terutama dari Ibu Megawati Soekarno Putri, yang telah memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Partai Nasdem sebagai partai baru yang baru saja ikut sebagai salah satu peserta pemilu pada tahun 2014 ini, sebagai partai pertama yang diajak untuk bersama-sama mendukung Insinyur Joko Widodo. Kami juga menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada Gus Min, adik saya, dalam perjalanan yang cukup lama mengenal secara pribadi. Gus Imin rupanya terpanggil pikiran dan hatinya. Memang yang paling tepat itu adalah tetap konsisten berada di jalan yang sirotol mustaqim. Nah, inilah modal kita bersama, saudaraku semuanya, dan tidak tertutup kemungkinan, pastilah kami yakin, bukan tidak mungkin ada saudara kami lagi yang lain nanti. Jadi ini harapan kita bersama dalam suasana kebatinan kita yang cukup berbunga-bunga pada hari ini. Maka kami mengharapkan dukungan bagi semua anggota masyarakat dan kawan-kawan dari pers. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang telah memberikan sambutan dan pidato politiknya dalam rangka deklarasi mendukung Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai capres. Saya kira kita akan memberikan waktu buat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, setelah Bapak Joko Widodo menyampaikan pidatonya. Saya kira sekaligus nanti Ibu akan memberikan tanggapan dan juga menyampaikan pesan-pesan pada kita semuanya. Saya persilakan Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang kita banggakan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan, yang kita hormati, yang kita banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Nasdem, yang saya hormati
Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, beserta seluruh jajaran pengurus DPP PKB yang pada sore ini hadir, Bapak Sekjen PD Perjuangan, Partai Nasdem, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Puan Maharani, Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia. Saya adalah orang yang sangat berbahagia sampai detik ini. Karena kemurnian kerjasama antar partai sampai detik ini tidak pernah berbicara, kita tidak pernah berbicara mengenai menterinya siapa dan cawapresnya siapa. Ini kemurnian kerjasama inilah yang akan terus kita kawal, sehingga ini akan mempersatukan kita, dan yang kita bicarakan setiap hari adalah langkah-langkah ke depan, agenda-agenda ke depan apa, dan platform, menyamakan platform antar partai untuk bangsa, rakyat, dan negara yang kita cinta ini ke depan. Waktu saya pertama kali bertemu dengan Pak Surya Paloh saat itu, saya bercerita mengenai langkah-langkah ke depan seperti apa. 30 menit setelah saya bercerita,